Diceritakan tahun 48 ada seorang pemuda bernama Archin Panjaban yang saat itu harus meninggalkan impian, pacar, serta masa depan setelah dikeluarkan atau di-DO dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok. Setahun kemudian, setelah resmi jadi pengangguran, sang ayah mengirimkan surat dan memerintahkan Archin untuk tidak terus-terusan bengong dan menjadi beban bagi keluarga. Setidaknya harus punya pemasukan sendiri, yaitu dengan melamar pekerjaan di sebuah tambang timah di Krasom. Dan dimulailah kisah perjalanan Archin si pengangguran dengan melewati berkilo-kilo jauhnya untuk sampai ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Archin pun memberikan surat lamaran yang pada awalnya ditolak oleh si bos bernama Sam. Si bos pun bingung kenapa seorang mahasiswa datang jauh-jauh mencari kerja mendatangi tempat pelosok seperti ini. Namun setelah melihat spesifikasi Archin yang lumayan bisa bahasa Inggris plus tidak ngeluh jika ditempatkan di posisi manapun, si bos akhirnya menerima Archin bekerja. Walaupun cuma sebatas buruh, dengan gaji pas-pasan Archin pun diberikan sebuah penginapan kosong yang tentunya, kata penduduk lokal, rumah Archin itu merupakan tempat angker yang dihuni oleh dedemit. Namun persetan kata orang, yang penting bisa tidur nyenyak dan mengistirahatkan badan, Archin pun tenang-tenang saja. Hingga beberapa hari berlalu, Archin mulai merasa jenuh. Dimulai dari susah masak, susah makan, susah BAB dan sebagainya. Namun untungnya hari itu Archin ditawari makan oleh tetangganya yang bernama Pak Deng yang merasa kasihan kepadanya. Archin pun ditanyai kenapa seorang mahasiswa berpendidikan rela merantau jauh-jauh ke hutan pelosok. Padahal di kota saja banyak pekerjaan yang lebih bagus. Dengan santai Archin menjawab bahwa ia lebih tenang bekerja di tempat seperti ini, di mana tujuannya adalah untuk menabung demi persiapan menikah ketika pulang ke kota nanti. Pak Deng pun memberikan nasihat, seorang pacar akan mau menunggu kita merantau, terserah mau ke Cina, mau ke laut, mau ke Jawa, atau kemana saja. Namun jika lewat dari 3 tahun, seorang wanita akan bosan dan memilih untuk mencari pengganti yang lebih mapan daripada harus usang menunggu 3 tahun lamanya. Mendengar nasihat itu, Archin pun kelabakan, kepikiran karena tak pernah sekalipun menerima kabar dari pacarnya. Archin yang kesepian mulai merasakan hal yang aneh-aneh. Dan ternyata itu cuma khayalannya saja. Esoknya Archin cerita kalau dirinya sudah bertemu dengan sosok penghuni hutan tersebut. Lewat cerita itu, Archin mulai akrab dengan penduduk sekitar. Beberapa hari kemudian dimulailah pekerjaan pertamanya, di mana Archin ditugaskan untuk membuat keranjang sampah. Namun melihat Archin yang tidak berguna ketika berada di pabrik, si bos akhirnya memindahkan Archin ke kapal keruk. Di sana Archin ditugaskan untuk mendata pergantian spare part menggunakan bahasa Inggris tentunya. Dari sini Archin mengenal sosok bosnya, yaitu Pak Sam, yang dikenal sangat baik. Pak Sam merupakan orang yang tidak pelit, loyal, menghormati budaya penduduk lokal, juga merupakan seorang pekerja keras. Karena saking baiknya, Pak Sam seringkali diusir dari kamar oleh istrinya sendiri.
Bahkan sering terlibat adu mulut dengan adiknya Tom yang memprotes kelakuan Pak Sam yang terlalu baik karena sembarang merekrut para pemabuk di kampung untuk bekerja di kapal keruk. Namun tak kalah menariknya ada sosok Pak John, yaitu mandor di kapal keruk. Tak seorang pun yang berani melawan Pak John karena tingkahnya yang selengean. Makan 2 kali lebih banyak, BAB lebih lama dari yang lain, bahkan kelakuan nyelenehnya seringkali memicu perkelahian antar penambang. Namun di balik kerusuhan yang ada, hanya ada satu tempat bagi Archin dan kawan-kawan agar dapat menerima hiburan, yaitu dengan mampir ke warung kopi Kobudi. Di sana mereka bebas melepas lelah sehabis kerja seharian. Esoknya Archin dipanggil Pak Sam yang saat itu meminta untuk mengawasi para pencuri yang diam-diam mengambil timah di kapal keruk. Lantas mengikuti perintah Pak Sam, tepat pukul 3 pagi Archin pun memergoki para penambang beserta mandor-mandornya ternyata ketahuan mencuri timah dari tangan Pak Sam. Archin pun berusaha menghentikan perbuatan mereka, namun karena kalah jumlah Archin tak dapat berbuat banyak. Kesal karena gagal menjalankan tugas bosnya, Archin pun berniat mengundurkan diri. Namun alih-alih dimarahi, ternyata semua orang sengaja mengerjainya. Dari sini semua orang mengetes Archin apakah dia benar-benar orang yang jujur atau cuma mau untung saja. Berkat kejadian ini, Archin ditunjuk menjadi orang kepercayaan oleh si bos. Begitu pula hubungan kerjanya dengan para pekerja lainnya menjadi semakin lebih erat daripada sebelumnya. 1 tahun pun berlalu, tak terasa Archin dengan cepat naik pangkat menjadi seorang surveyor. Namun hingga detik ini belum juga Archin menerima kabar dari pacarnya yang ada di Bangkok. Satu-satunya orang yang setia menemani di kala galau hanyalah Pak Deng seorang. Tak ada pilihan lain selain harus lebih semangat menjalani hidup. Archin yang kini bertugas sebagai seorang surveyor diberikan seorang asisten bernama Kai, pemuda setempat yang narsis, nyentrik dan murah senyum. Kai merupakan sosok teman yang baik sekaligus dianggap sebagai adik yang selalu setia menemani di kala susah maupun senang. Hingga suatu hari keduanya menemui sebuah masalah, di mana lahan yang sedang mereka kerjakan atau mereka ukur ternyata telah diakuisisi oleh seorang warga. Tak terima karena lahannya diganggu, Pak Ojan pun bersikeras bahwa lahannya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Setelah menemui jalan buntu, Archin pun memberitahu bosnya jika ada seorang warga yang sedang mencaplok wilayah mereka. Tak mau ambil pusing, Pak Sam pun mengeluarkan senjata andalannya. Dan menggunakan senjata itu, Archin kemudian melawan balik. Melihat Archin yang membawa senjata api, Pak Ojan yang semula bersikeras pun akhirnya luluh dan mengaku telah mengambil sebidang tanah dengan memindahkan patok batas tanah aslinya. Dengan masalah yang terselesaikan, Kai pun meminta imbalan karena telah berjasa membantu menghadapi Pak Ojan. Seperti permintaan Kai, Archin pun mengajak Kai, namun diam-diam mengikuti rutinitas bosnya yang biasa mampir ke bioskop untuk nonton koboi. Namun rupanya Pak Sam tahu bahwa Kai menyelinap mengikuti mereka. Awalnya Kai mengira akan dimarahi. Namun ternyata seperti yang diketahui, Pak Sam merupakan sosok yang baik sehingga ia mengizinkan Kai untuk ikut kembali pulang bersama mereka. Keesokan harinya harapan Archin yang telah lama untuk mendapatkan surat akhirnya terkabul juga. Sayangnya surat yang dibawa jauh-jauh dari pinggiran desa itu bukanlah merupakan kabar bagus, melainkan kabar pernikahan pacarnya Archin yang besok digadang-gadang hendak menikah.
Bagus untuk si pacar, tapi tidak bagus untuk si Archin. Lantas Archin pun kejang-kejang seperti orang kesurupan. Dari pagi hingga malam, Archin kehilangan nafsu untuk makan karena hatinya telah hancur berkeping-keping. Melihat hal itu, Pak Deng pun menyarankan agar Archin membakar dan membuang surat tersebut karena hanya akan meninggalkan kegalauan saja. Tahun kedua pun berlalu, di mana Archin masih saja belum bisa move on. Hal ini tentu menurunkan produktivitas di kapal keruk. Tak peduli seberapa banyak timah yang berhasil mereka temukan, Archin tetap saja masih kepikiran dengan undangan pernikahan pacarnya itu. Untuk itu, Pak Sam pun berinisiatif mengembalikan mood orang kepercayaannya itu dengan memberikannya kamera kesayangannya. Lebih dari itu, karena Pak Sam menganggap Archin sebagai anaknya sendiri. Beliau pun mengajak Archin untuk kembali melakukan rutinitas seperti sedia kala, mulai dari berbagi kepada penduduk setempat hingga melakukan kegiatan nyeleneh lainnya. Harapannya agar Archin kembali semangat untuk bekerja. Beberapa bulan berlalu, Archin yang telah lupa dengan kegalauannya saat itu mampir ke warung Kobudi. Namun ada yang berbeda, di mana hari itu mereka dikunjungi oleh seorang dari suku pedalaman yang saat itu datang meminta obat untuk menolong temannya yang sedang terluka. Mengetahui hal itu, Kobudi malah memberikan obat kadaluarsa yang belum tentu masih bisa digunakan atau tidak. Esoknya pun orang itu membalas budi dengan membawa hasil panen yang diberikan kepada Kobudi sebagai ungkapan terima kasihnya. Namun pada saat yang bersamaan, Kobudi mendapatkan informasi bahwa obat yang diberikan kemarin ternyata juga diminum oleh si korban. Mendengar hal ini, Kobudi pun merasa bersalah. Ia pun menyesali kepelitannya sehingga telah membuat orang lain celaka. Terlepas orang pedalaman itu selamat atau tidak, Kobudi pun mulai menyesali perbuatannya. Di hari berikutnya, Archin ditugaskan bosnya untuk mengirimkan kayu bakar ke kuil. Dan ketika mampir ke warung kopi terdekat, mereka bertemu seorang kembang desa bernama Leit. Dari sini Pak John pun juga tahu bahwa ada kembang desa yang baru saja pindah ke wilayah mereka dan membuka warung kopi di sana. Untuk itu, ia meminta Archin untuk membuatkan surat cinta untuknya. Tak lama berselang, si Leit pun menerima surat tersebut. Namun ia balik meminta Archin untuk membacakan isi dari surat itu karena dirinya buta huruf dan tidak bisa membaca. Namun ujung-ujungnya Pak John pun tetap saja ditolak. Sementara Leit kini menjadi teman main Kai dan Archin. Mereka saat itu sedang bersantai sehabis melakukan survei di pinggiran sungai. Di saat yang sama, langit pun menjadi gelap dan seketika terjadi badai hebat yang membuat mereka lari meninggalkan tempat tersebut. Archin yang menyadari ada satu alatnya yang tertinggal berupaya untuk mengamankan alat itu. Namun sayangnya, alat itu malah rusak setelah terendam oleh air. Seperti yang diketahui, Archin takut bahwa bosnya memarahinya pada saat itu. Namun ternyata Pak Sam yang tahu bahwa Archin telah menyelamatkan alat itu lebih mengkhawatirkan Archin karena ia takut Archin kenapa-kenapa saat menyelamatkan alat itu. Alat bisa dibeli lagi, namun nyawa tidak ada yang jual. Melihat bosnya yang super baik seperti itu membuat Archin berupaya membalas kebaikan Pak Sam dengan berupaya untuk lebih giat lagi dalam memetakan wilayah tugasnya. Masuk pada tahun ketiga Archin bekerja, tanah Kraso memasuki musim penghujan lebat yang tiada henti. Hari demi hari, semua orang mulai kesulitan untuk melakukan aktivitasnya. Hal ini diperparah dengan penghasilan kapal keruk yang mencari timah mulai semakin tidak menentu. Pendapatan yang menipis membuat para pekerja tambang bertahan hidup dengan mengais sisa timah di pembuangan. Situasi seperti ini memaksa satu persatu pekerja mulai mengundurkan diri, termasuk adiknya Pak Sam yaitu si Tom memilih untuk meninggalkan tambang. Tak lama setelahnya Archin pun menemukan biang masalah, di mana wilayah yang pernah ia tandai ternyata disalin dengan angka koordinat yang berbeda, sehingga menyebabkan kapal keruk menuju jalur yang salah. Kejadian itu menyebabkan Pak John dipecat dari posisinya sebagai mandor.
Lalu pusat pun mengirimkan mandor pengganti yaitu Lerd yang baru saja tiba dan nampak sekali arogan. Buntut dari kepergian Pak John mulai menimbulkan beberapa masalah, yaitu ada pekerja yang tidak terkendali di mana seorang pekerja harus merelakan kakinya yang terhimpit roda kapal keruk. Ditambah lagi seorang teman bermain arcin ditemukan tewas setelah terseret banjir. Namun ada masalah yang lebih besar lagi di mana mereka berencana untuk mengusir Pak Lerd dari kapal keruk. Pada suatu hari Archin tak sengaja menjatuhkan kompas pengukur yang mana dengan kebijakannya sebagai seorang mandor, Pak Lerd membantu Archin dalam menemukan kompas itu. Dari sini Archin pun menyadari bahwa tak sepenuhnya Pak Lerd merupakan orang yang jahat. Dengan kebijakannya sebagai mandor, Pak Lerd membuat kapal keruk menjadi lebih teratur dan berhasil mendulang banyak sekali timah. Hingga suatu ketika terjadi kejadian di mana kapal keruk sudah tak kuat lagi dalam menjalankan tugasnya, yang artinya para penambang terpaksa harus berhenti bekerja. Hal ini diperkuat dengan perintah dari perusahaan utama di Penang memutuskan untuk menyuntik mati bisnis tersebut. Dengan tidak tersedianya lagi lapangan pekerjaan di tambang Kerasom, para pekerja mulai dialihkan pergi ke tambang-tambang lainnya. Sementara Archin yang saat itu kembali menjadi pengangguran, di mana uang pensiun yang selama ini ia kumpulkan ternyata harus diserahkan untuk melunasi hutang-hutangnya kepada Kobudi. Di perjalanan pulang, Archin pun berpamitan dengan Leit yang saat itu ternyata jadian dengan Kai. Film pun berakhir. Sebentar, masih ada lagi. Dengan kembalinya Archin ke Bangkok, mantan bosnya Pak Sam berharap agar Archin dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik daripada 3 tahun ke belakang. Pada tahun 53 Archin pun akhirnya pulang ke Bangkok setelah bekerja selama 3 tahun 11 bulan lamanya. Film ini secara ringkas menceritakan Archin yang dari awal di DO pada tahun 49, lalu pada tahun 50 jadi pengangguran, dan pada tahun 51 sampai 53 Archin memulai perjalanan, memperoleh pengalaman kerja serta bertemu dengan teman-teman berharga. Lalu tahun setelahnya, pada tahun 54 dibuatkanlah cerita karangan pendek dengan judul The Mine. Dan pada tahun 84 kisah Archin ini dituangkan ke dalam sebuah buku bernama Tin Mine. Lalu pada tahun 91 Archin dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Dan pada tahun 2005 barulah dibuatkan filmnya seperti yang diceritakan barusan. Film ini kembali mempertemukan dua orang sahabat yang telah lama berpisah, yaitu Archin yang di sebelah kiri dalam usianya yang sudah 77 tahun, sedangkan Kai yang saat itu berusia 73 tahun. Intinya, film ini memuat banyak sekali pesan moral, terutama tentang arti dari kerja keras, perjuangan mencari sesuap nasi, cinta dan persahabatan. Hal yang berat dalam hidup ini adalah memulai sesuatu. Namun yang tak kalah berat adalah menjaga agar usaha itu tetap konsisten. Dalam hidup ini kita akan bertemu dua jenis orang, yaitu orang yang membangun, juga orang yang menjatuhkan. Namun pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada kedua orang itu.